selamat pagi. Saya Indriani Pastoro, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Mori Atas 1 Atap. Ya, jadi pada saat ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan metode coaching dan tentunya ada 3 tahapan yang akan kita lalui di sini. Ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ya. Dan pada kegiatan supervisi akademik kali ini saya ditemani oleh Ibu Guru hebat, Ibu Hamdani SPDGR dari SMP Negeri 3 Mori Atas sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, pada tahapan pertama kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Jadi sebelumnya Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Bagaimana Bu Indri, sehat? Ibu Indri pasti sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu yang Sama-sama Ibu Indri meluangkan waktunya, memberikan kesempatan untuk melakukan supervisi akademik pada hari ini. Dan untuk tahapan pertama, sebelum lebih jauh kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Jadi sebenarnya tujuan dari pelaksanaan percakapan pra-observasi ini itu untuk mengetahui bagaimana proses jalannya pembelajaran yang akan dilakukan nantinya di kelas. Kemudian kegiatan pra-observasi ini juga sebagai persiapan awal Ibu nanti langkah-langkah apa atau alat dan media apa yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Jadi observasinya bisa dilakukan hari ini atau lebih cepat lebih baik ya. Nanti bisa hari ini ya Ibu ya? Insya Allah. Karena perlengkapan pembelajarannya juga sudah siap. Sudah siap. Luar biasa memang Ibu Dani ya. Iya, oke, Ibu Dani. Pada pra-observasi ini saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa? Atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu praktekkan nantinya di kelas? Oke. Baiklah Ibu Indri, terima kasih pertanyaannya. Jadi insya Allah pada supervisi kali ini tuh saya akan mengangkat materi teks tanggapan di kelas 9. Objek kita adalah kelas 9B. Nah, oke, di materi teks tanggapan ini kebetulan di KD 3.7 ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran tersebut. Yang pertama saya jabarkan di sini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengamati contoh-contoh kalimat kritik dan pujian. Selain itu, peserta didik juga mampu membedakan ciri kritik dan juga ciri pujian dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, itu setelah diadakan pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu mampu mencermati model teks tanggapan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan juga fungsi teks tanggapan dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu membedakan kritik dan pujian, serta peserta didik diharapkan mampu untuk mendata informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam teks yang berupa kritik dan pujian dengan tepat. Iya, luar biasa ya, ada kurang lebih 3 poin ya tadi Bu ya. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada observasi kelas ini. Ya. Dari tujuan tersebut, area apa yang ingin Ibu kembangkan? Di bagian mana yang ingin amati untuk perkembangan siswa? Oke, kalau untuk mengembangkan kita harapannya kita bisa mengembangkan dari ketiga KD tersebut. Tapi kalau untuk pertemuan pertama ini saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan siswa itu khususnya untuk mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi dan memberikan informasi atau tanggapan yang berupa pujian dan kritik itu dengan santun. Itu dulu. Santunnya dengan spesifikasinya ke situ. Ya, jadi cara siswa memberikan kritik atau pujian itu dengan santun. Itu yang menjadi area yang akan dia dikembangkan kepada siswa. Oke. Selanjutnya, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran di kelas itu seperti apa? Oke, berbicara mengenai strategi, tentunya setiap guru juga memiliki strategi dalam proses pembelajarannya. Khusus untuk teks tanggapan ini, saya mencoba untuk bagaimana saya bisa mampu mendesain pembelajaran yang kreatif supaya minat anak-anak terhadap materi ini tuh
atau bisa dikatakan antusiasnya mereka itu ada ya lebih gitu. Saya juga berusaha menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media. Jadi ada beberapa media yang akan saya gunakan nanti insya Allah, yaitu PowerPoint, dan juga nanti pada saat pelaksanaannya itu saya akan melakukan metode tanya jawab dan juga metode diskusi dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Seperti itu. Luar biasa strategi yang Ibu Dani persiapkan untuk persiapan observasi nanti di kelas ya. Jadi selepas dari percakapan kita pada observasi ini nanti setelah bel istirahat saya akan masuk ke kelas Ibu Dani dan akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sesuai dengan persiapan yang telah kita diskusikan pada awal. Insya Allah siap. Terima kasih Ibu Dani. Sama-sama Ibu Rinti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi luar biasa. Kurang semangat. Ibu ulang ya. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi luar biasa. Tangan kita semua. Ya. Baiklah nak. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang ceria ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke sekolah kita yang tercinta SMP Negeri 3 Muri Atas Satu Atap untuk bersama-sama mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang akan memimpin doa kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan dari anak Sela. Silakan Sela, maju ke depan nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Oke, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Sela. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada pelajaran pagi hari ini? Dengarkan namanya baik-baik. Bagi yang Ibu sebut namanya silahkan mengajukan tangan. Reski Amalia. Radil. Hadir Bu. Hari ini Ibu lihat semuanya hadir dan Ibu berharap kehadiran kalian tetap dipertahankan. Jika perlu ditingkatkan, nah ya. Mengapa? Karena sebentar lagi kalian akan menjadi alumni di sekolah ini. Tentunya Ibu berharap bahwa kehadiran kalian itu tidak menjadi masalah nanti ketika proses penentuan kelulusan kalian ya. Jadi Ibu minta kepada kalian misalnya besok lusa ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu urgent untuk kalian ikuti, sebaiknya kalian lebih fokus terhadap pendidikan, fokus untuk penyelesaian studi kalian di SMP. Ya, mengerti maksud Ibu? Oke. Baiklah anak-anak Ibu yang hebat, silakan kalian perhatikan layar di hadapan kalian. Ya. Jadi ini bisa dibaca kan? Jelas? Oke. Rahim bisa bantu Ibu bacakan. Di depan ada tulisan apa Rahim? Teks tanggapan. Oke, teks tanggapan. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar satu materi baru, yaitu teks tanggapan. Nah, perhatikan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, baik itu tentang lingkungan hidup, kondisi sosial,
keragaman budaya dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Sedangkan indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah: 1. Menjelaskan ciri-ciri kritik dan pujian. 2. Menjelaskan pengertian dan fungsi teks tanggapan. Yang ketiga, mendata informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Oke. Nah, sebentar kita akan bernyanyi supaya lebih semangat lagi belajarnya ya. Namun sebelumnya, nah Ibu sudah jelaskan tadi kompetensi dasarnya dan juga indikatornya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti pada pagi hari ini, Ibu akan mengetes dulu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang Ibu tanya, masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kalau masih ingat ya, jangan sampai cuma masih, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Ayo angkat tangan yang tahu. Oke, Sela. Materi apa, Sela? Bagus. Yang lain? Kenapa tidak angkat tangan? Tapi tahu kan? Materi apa, Sela? Oke, tepuk tangan dulu untuk Sela. Bagus sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi cerpen. Nah, dalam materi cerpen itu ada beberapa subbagian yang sudah kita pelajari. Ada tentang pengertian cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen, dan yang ketiga adalah apa? Strukturnya. Nah, oke. Kita tes lagi ya. Kira-kira anak-anaknya Ibu ini masih ingat tidak pelajaran tentang cerpen itu? Sebelum kita masuk ke sini ya. Mengapa Ibu mengadakan tes kecil-kecilan seperti ini? Nah, karena otak kalian itu ibarat sebuah apa? Pedang. Sebuah pisau. Ketika tidak selalu kasar akan menjadi apa? Tumpul. Begitupun otak kalian. Ketika misalnya pelajaran itu tidak selalu diulang, nanti akhirnya akan dilupa sendiri, ya. Oke, berbicara mengenai cerpen, hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari cerpen itu sendiri. Satu orang, Ibu minta siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu pengertian cerpen sebelum kita masuk ke teks tanggapan. Siapa? Acukan tangan yang berani. Oke, Sela kembali. Apa yang kamu ketahui tentang cerpen, Sela? Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bisa dibaca sekali duduk. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian Sela. Ya. Jadi menurut Sela, cerpen itu adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Mengerti maksudnya? Dibaca dalam sekali duduk artinya cerpen itu tidak panjang. Ya, durasinya cepat, tidak terlalu membutuhkan waktu lama untuk membacanya. Oke, itu pengertian cerpen. Bagus ya lah. Yang kedua, unsur-unsurnya. Nah, siapa yang mau memberikan jawabannya? Oke, Yulma, silakan Yulma. Unsur cerpen adalah tema, alur, setting, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanat. Bagus, tepuk tangan untuk Yulma. Ya. Jadi unsur-unsur cerpen itu banyak ya. Secara garis besar dibagi dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Tapi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu adalah unsur intrinsik. Ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh dan penokohan, ada amanat. Nah, bagus sekali. Itu artinya kalian masih ingat pelajarannya. Yang terakhir, ayo tentang struktur cerpen. Siapa? Ayo. Oke, Amanda. Struktur cerpen adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Amanda. Ya. Walaupun agak sedikit malu-malu, tapi jawabannya Amanda itu sudah tepat. Jadi dalam cerpen itu ada strukturnya. Yang pertama orientasi atau pengenalan tokoh, yang kedua adalah rangkaian peristiwa atau alurnya, yang ketiga komplikasi atau timbulnya masalah, dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian, jalan keluar dari masalah yang dialami dalam tokoh. Good, Ibu sangat bangga ya.
Bagus. Perhatikan, ketika tadi Sela hadir di hadapan kalian memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kalian mengamati atau tidak? Mengamati atau tidak? Nah, setelah mengamati penampilan Sela tadi, Ibu bertanya kepada Radio, Radio, apa pendapatmu tentang penampilan Sela tadi? Dan Radio mengatakan penampilan Sela sudah bagus, hanya saja teknik palunya itu yang sedikit lambat, tidak sesuai dengan birama dari lagu tersebut. Oke? Dan menurut Cinta Pingkan, penampilan Sela sudah bagus, cuma suaranya yang terlalu kecil. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa apa yang sudah Radil lakukan tadi dan juga Cinta Pingkan lakukan tadi itu yang namanya tanggapan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini tanpa kalian sadari, kalian sudah masuk sendiri ke dalam materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu teks tanggapan. Bu, menurut saya, Radil tadi mengatakan seperti ini. Bu, menurut saya penampilan Sela sudah bagus, tetapi teknik palunya yang lambat, tidak sesuai dengan irama lagu. Menurut Cinta Pingkan, penampilan Sela sudah bagus, hanya saja suaranya yang kecil. Berarti itu kalian sudah melakukan yang namanya proses tanggapan. Kalian sudah pintar menanggapi. Ya, jadi tanggapan itu sering sekali kalian temukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari tanpa kalian sadari. Oh, ternyata saya sudah melakukan proses yang namanya menanggapi. Tanggapan itu menanggapi, prosesnya itu namanya menanggapi. Misalnya saja, Ibu membuatkan kalian secangkir teh, kemudian Ibu berikan kepada Resti. Resti mencoba, silakan Resti, kau coba bayangkan kira-kira bagaimana proses tanggapan ketika Resti ini teh untuk kamu dan kamu mencobanya, bagaimana proses menanggapinya? Coba tanggapi itu teh hasil buatannya Ibu. Bagaimana? Rasanya pas. Nah, itu pun sudah merupakan tanggapan anak ya. Jadi itu teks tanggapan. Nah, oke. Contoh kecilnya saja lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah makan Indomie? Pernah. Kayaknya ini sudah menjadi makanan kebangsaan kalian ya. Ya. Oke. Berbicara masalah Indomie atau mie instan, ya. Ketika sudah terhidang di depanmu dan kamu mencoba mie tersebut, apa tanggapanmu terhadap mie tersebut? Bagaimana? Enak. Rasanya? Enak. Mie-nya kenyal atau bagaimana? Bumbunya pas atau berlebihan? Nah, itu sudah merupakan sebuah tanggapan. Oke? Jadi tanggapan. Tanggapan itu secara garis besar terbagi dua di dalamnya. Tanggapan itu terdiri dari yang pertama apa? Kritik. Yang kedua? Iya. Ya. Jadi ketika kita memberikan tanggapan kepada sesuatu, baik itu orang, karya sastra, atau apapun itu, pasti di dalamnya terdiri dari dua hal besar. Yang pertama yaitu apa? Kritik. Yang kedua? Pujian. Kalau kritik, ya, oke. Kelompok 1, Radil, Sela Maria, Cinta Pingkan, dan Resti Amalia. Silakan ambil tempat di sini. Silakan bentuk kelompoknya. Jangan dia. Oke, diangkat Radil, bantu temanmu. Jadi pulang kelompok 1, Radil, Cinta Pingkan, Sela Maria, dan Resti Amalia. Jika kalian betul-betul
baca baik-baik teksnya, fenomena om, telolet om. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman selanjutnya latihan 1. Nah, itu tersebut dibentuk. Cari saja yang mana di sini. Dan tentukan saja yang mana kritik di sini, yang mana kalimat kritik, yang mana kalimat pujian, Pak. Setelah itu kalian tentukan yang mana ciri-cirinya, kalimat kritik isinya apa saja. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bagaimana pertanyaannya? Sulit? Mudah atau sulit? Lumayan. Lumayan ya, kalau kalian bisa bekerja sama dalam timnya, Ibu yakin kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, Ibu cek satu-satu dulu. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Nah, selanjutnya setiap perwakilan dari kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk kesempatan pertama, nah, Ibu lihat dulu siapa yang paling siap wajah-wajah. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, perwakilannya silakan berdiri, suaranya yang lantang supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. 1. Apakah teks di atas termasuk dalam teks tanggapan? Ya, teks tersebut termasuk teks tanggapan karena teks tersebut memuat tentang tanggapan-tanggapan yang berisi kekurangan dan kelebihan dalam fenomena om telolet om. Ya, Ibu sudah mendengar hasil diskusi dari ketiga kelompok ini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan sesuai dengan pengamatan Ibu, jawaban kalian semua sudah tepat. Tangan untuk kita semua. Ya, bagus sekali. Jadi pemahaman kalian terhadap teks tanggapan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu anggap cukup berhasil, dan Ibu berharap kepada kalian untuk tetap antusias seperti ini dalam belajar, nah ya. Ya, kalian berharap kalian tetap semangat belajar. Ya, jadi musuh terbesar dalam diri seorang siswa itu cuma satu, malas. Ya. Tugas kalian di rumah adalah masing-masing kelompok silakan mencari surat kabar. Semua punya surat kabar di rumah? Koran. Punya koran di rumah? Punya kan? Ya. Silakan setiap kelompok mencari satu judul berita yang ada di koran tersebut. Kemudian dari judul berita tersebut kalian cari, ya. Jadi contoh misalnya berita tersebut tentang kriminal misalnya. Seorang pencopet berhasil diamankan polisi sektor Mori Atas, misalnya judulnya seperti itu. Nah, sudah ada pembahasan berita di bawahnya. Kalian baca baik-baik berita tersebut, kemudian kalian kerjakan seperti fenomena om telolet om tadi. Mengerti maksud itu kan? Ya. Tugasnya sederhana. Kalian cukup menemukan kalimat kritik dan kalimat pujian dalam teks berita tersebut. Oke? Bisa? Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali tentang materi itu dan kita akan presentasi sesuai dengan kelompok yang ada sekarang. Oke? Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Atau ada hal yang masih kurang kalian mengerti tentang pelajaran
pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sekali lagi supaya lebih semangat, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Di akhir pembelajaran, Ibu minta kesediaan anak Febri untuk menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Febri, suaranya nyalakan Febri. Kritik merupakan tanggapan yang berisi kekurangan, keburukan, atau kelemahan akan suatu hal yang disertai dengan alas dan atau saran. Kritikan yang teks tanggapan adalah teks yang berisi tentang pendapat, kritik, dan atau pujian dari pendengaran atau pembaca setelah mendengar atau membaca suatu hal atau karya sastra. Oke. Tujuan atau fungsi teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian terhadap suatu masalah karya sastra, membagi pengalaman, memberi masukan apabila dirasa ada kekurangan dalamnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Febri. Oke. Ya, kita sudah mendengar kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ibu berharap kalian tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang hebat, ya. Karena sebentar lagi kalian akan menjadi alumni. Jadi akan ada status kalian alumni SMP Negeri 3 Mori Atas Satu Atap. Dan ibu berharap kalian bisa menyelesaikan pendidikan kalian di sekolah ini dengan nilai yang baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama kembali berdoa, seraya menundukkan hati dan pikiran kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk ibu, terutama untuk kalian. Oke, jadi ibu yang memimpin doa, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan ibu mohon maaf apabila dalam proses belajar mengajar tadi ada kata-kata ibu yang salah atau ibu hilaf, ya ibu minta maaf. Oke, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang hebat, dan sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Selamat siang Ibu Handani. Selamat siang Ibu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, dari raut wajahnya yang terpancar hari ini sangat senang, Iya, sangat betul. dalam kondisi yang luar biasa baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu kita bertemu di sini dengan satu tujuan yang pasti. Setelah kemarin sempat melakukan observasi di kelas, Ya. sekarang kembali ke tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Ya. Terima kasih atas kesediaan Ibu, boleh menyempatkan diri membantu kami di sini untuk proses pasca observasi pada siang hari ini. Ya Ibu, percakapan kita, pertemuan kita pada siang hari ini, apa sebenarnya tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Berbicara mengenai tujuan gitu ya. Tentunya yang ingin saya tujuan saya pada pagi hari ini atau siang hari ini itu adalah untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada waktu itu, khususnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apakah saya butuh mengetahui lebih lanjut apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah betul-betul saya laksanakan atau tidak, seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu dengan SE ya Ibu ya? Iya, pembelajaran sosial emosional. Jadi tujuannya ini untuk merefleksikan kembali apa yang sudah Ibu kerjakan di kelas, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang disusun tadi, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ya. Kalau misalnya Ibu melihat kembali atau mengingat-ingat kembali proses observasi yang saya lakukan
di kelas ya Ibu. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat atau menilai ketika Ibu melakukan observasi di kelas itu? Saya melakukan observasi dan Ibu melakukan proses pembelajaran. Bagaimana Ibu menilai? Maksudnya menilai dalam hal apa Ibu? Menilai ketercapaiannya Ibu dalam melakukan proses observasi di kelas tersebut. Kalau menurut saya, tentunya yang namanya proses pembelajaran itu pasti ada plus dan minusnya. Ya, artinya tidak ada yang sempurna karena kita itu selama menjadi guru tentunya kita juga harus terus belajar. Ya, kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu itu menurut saya belum maksimal. Masih banyak hal-hal yang perlu saya benahi dan yang perlu saya artinya melakukan perbaikan-perbaikan ke depan seperti itu. Jadi menurut Ibu belum maksimal ya Belum. untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas ya. Kemudian dari pembelajaran dilakukan di kelas tersebut, area pengembangan apa yang Ibu kembangkan sebenarnya? Yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran di Iya. kelas? Oke, berbicara mengenai area pengembangan, ya seperti yang saya bahasakan tadi Bu Indri, yang ingin saya tonjolkan dalam pembelajaran saya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, dan juga seperti yang Ibu Indri katakan tadi mengenai pembelajaran sosial emosional itu perlu juga untuk saya lebih belajar lagi tentunya saya sebagai guru bagaimana saya menerapkan dua pembelajaran itu di dalam pembelajaran saya khususnya di mata pelajaran saya. Jadi area yang ingin dikembangkan ya dua Iya, pembelajaran betul. tadi ya Bu, diferensiasi dan sosial Emosional. Ya. Di sini di RPP yang saya lihat ketika Ibu gunakan untuk proses pembelajaran di kelas Iya. ada tujuan yang Ibu ingin capai ketika Iya. proses pembelajaran di kelas ya Ibu, ada 3 di situ. Iya, betul sekali. Intinya dia berkaitan dengan kalimat kritik dan pujian ya Ibu Iya, ya, betul. tentang melalui teks tanggapan yang Ibu bagikan nanti kepada siswa untuk mereka identifikasi Iya, ya, betul. seperti itu ya Ibu ya. Oke. Kemudian dari perencanaan yang Ibu lakukan di kelas ini, kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu ingat atau yang Ibu sudah lakukan menurut Ibu sudah sesuai dengan perencanaan yang ada? Kegiatan-kegiatannya seperti itu. ya. Iya. Pada saat proses pembelajaran berlangsung itu tentunya sebelum Iya. kita memulai pembelajaran kita hendaknya berdoa, pasti seperti itu untuk menunjukkan rasa ketuhanan, religiannya anak-anak seperti itu. Setelah itu Ibu Indri, saya selalu berusaha untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri anak-anak, dalam diri peserta didik. Salah satu caranya ya setiap memulai pembelajaran setelah doa saya menyuruh atau menginstruksikan anak-anak itu untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, seperti itu. Kemudian pada saat itu yang saya lakukan adalah membentuk kelompok. Anak-anak itu saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka saya arahkan untuk melakukan diskusi. Setelah itu ya temanya kritik dan pujian. Ya, saya bagikan LKPD. Kemudian saya arahkan mereka untuk menganalisis LKPD itu. Kalau tidak salah waktu itu wacananya fenomena Om Telolet Om. Ya, seperti itu ya. Kemudian mereka menganalisis teks tersebut, menemukan kritik dan saran yang ada di dalamnya, begitupun dengan pujian. Setelah itu, setelah beberapa saat mereka berdiskusi, kemudian saya berikan waktu kepada mereka untuk melakukan presentase kelompok. Ya, ketika misalnya kelompok A yang presentase, kelompok yang lain saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Jadi ada stimulus respon yang terjadi antara mereka seperti itu. Jadi biasa ya Ibu tahapan pembelajaran yang dilakukan di kelas dari tahap kegiatan pendahuluan sampai pada akhir pembelajaran. Ya. Kemudian saya lihat juga di RPP itu Ibu menggunakan media pembelajaran ya Ibu ya. Ada media pembelajaran di situ LKPD yang di dalam itu ada itu tadi apa teks wacananya Om Telolet Om, kemudian menggunakan PowerPoint dan saya lihat juga Ibu menggunakan di situ memasukkan wheel chart. Ya, betul. Wheel chart ya. Ya, betul. Untuk proses pembelajaran di kelas ya. Betul Ibu ya, seperti itu ya. Ya, betul sekali. Yang digunakan ya. Kemudian
strategi pembelajarannya seperti apa Ibu? Ketika di kelas? Strategi pembelajaran yang saya laksanakan Bu Indri pada waktu itu adalah saya menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik. Ya, oke. saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Oh iya, Discovery learning. Kemudian ya seperti yang saya bahasakan tadi, pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti pendekatan ya luar Ya. biasa Ibu nih. Menggunakan pendekatan, model, kemudian dari model pembelajaran tersebut Ibu kaitkan lagi Ya, dengan dengan- mengintegrasikan betul secara sekali. langsung dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan Pembelajaran sosial emosional. sosial emosional. Ya. Sangat luar biasa ini strategi yang Ibu terapkan di dalam kelas. Kemudian Ibu metode penilaiannya bisa dideskripsikan kembali? Kalau masalah metode penilaian, Ibu Indri, waktu itu saya menggunakan tes tulis. Ya, tes Ya, tulis tes ya. tulis dan juga pada saat anak-anak berdiskusi, pada saat mereka mengerjakan tugas, mengungkapkan pendapatnya, di situ saya penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Kemudian kalau khusus untuk ketika mereka berkelompok, itu ada penilaian kelompok lagi. Ya, Jadi interaksinya ya. betul, Interaksi seperti itu. antar Jadi kelompok. kalau penilaian sikap ini Bu Indri lebih ke individu mereka. Pada saat mereka mungkin saya memberikan pertanyaan, mereka menanggapi. Kemudian ada beberapa perintah-perintah mungkin saya laksanakan untuk seperti ini, itu penilaian lebih ke sikap. Kalau untuk yang pada saat mereka bekerja kelompok, khususnya untuk menyelesaikan soal-soal yang saya berikan pada saat membagikan LKPD itu lebih spesifik ke penilaian kelompoknya. Berarti ada hubungan antara satu murid dengan murid yang lain, Ya, interaksinya ya. betul bukan yang sekali. kelompoknya. Oke. Kemudian dari penyusunan rencana pembelajaran yang saya lihat di sini Ibu, belum ada saya melihat dilakukannya tes akhir untuk menguji pemahaman siswa mengenai tujuan pembelajaran tadi, apakah mereka sudah memahami atau belum. Jadi dari mana, maksudnya apa langkah Ibu untuk mengetahui pemahaman siswa tersebut? Apakah mungkin melalui hal-hal lain selain melalui tes akhir seperti itu? Apa yang sebenarnya dari mana Ibu melihat Ya. pemahaman siswa? Ya, kalau boleh saya jujur Ibu Indri, itu mungkin merupakan salah satu juga kekurangan Iya, oke. atau kelemahan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada waktu itu. Jujur, itu mungkin merupakan kesalahan dari saya, kekurangan dari saya, dan insya Allah kedepannya akan saya benahi, akan saya perbaiki. Jadi pada saat penilaian mungkin saya hanya waktu itu seperti yang saya rasakan tadi Bu Indri, fokus ke penilaian sikapnya, penilaian LKPD-nya ya. ya, Fokus di situ. ke- iya. Berarti mungkin Ibu lupa mungkin saat itu seperti apa? Ya, bisa dikatakan seperti itu karena saya mengakui bahwa itu kekurangan saya, kelemahan saya seperti itu, dan Ibu Indri juga sudah banyak memberikan saya masukan, memberikan saya kritikan bersifat membangun, dan insya Allah untuk kedepannya itu saya akan berusaha untuk memperbaiki. Oke, jadi memang manusia Ibu ya, tidak ada yang Ya, sempurna, pasti betul sekali. pernah melakukan kesalahan. Betul, Saya pun Ibu, secara Ibu. pribadi dalam mengajar di kelas masih banyak kekurangan yang Ya. saya dapatkan ketika belajar di kelas. Jadi gunanya obrolan kita saat ini mungkin itu saling Ya, betul Ibu. mengoreksi atau memberikan Betul. masukan dan saran. Iya. Iya. Selanjutnya Ibu, berdasarkan rencana pembelajaran yang Ibu buat ini, apakah semua tahapan yang sudah Ibu rencanakan itu Ibu sudah terapkan semuanya? Atau ada yang terlewat atau mungkin terputar balik atau seperti apa Ibu? Nah, ini sebenarnya Bu Indri itu Ya. menyambung dari kesalahan saya yang tadi itu. Sebenarnya ada yang terlewatkan ya. Ya, karena di RPP saya itu Bu Indri, kalau saya tidak salah itu saya menggunakan media World Cup. Iya, welcome. Nah, pada saat pembelajaran kita waktu itu, waktu media teks tanggapan ini dan kritik ini, saya lupa Ibu Indri untuk menerapkan itu. Sebenarnya padahal saya sudah merencanakan. Ya, betul. Ya, saya akui itu, saya akui. Betul Ibu. Karena kemarin juga itu di observasi Iya. sempat Ibu sebutkan ya. Iya, betul. Wall chart itu. Iya. Tapi pada saat pelaksanaannya ternyata Ibu tidak terapkan Tidak terapkan. di kelas ya, seperti apa sebenarnya yang menjadi alasan Ibu tidak menerapkan media tersebut di kelas? Ya, kembali lagi Bu Indri, saya kembali
mengakui itu sebagai seorang manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan dosa dan juga lupa. Iya. Nah ini yang masalah lupanya ini, sepertinya saya betul-betul lupa untuk mengganti media Iya, saya iya, betul. sebelumnya di RPP, dan saya akui juga mungkin pada saat itu saya belum kesehatan saya tidak terlalu fit, jadi kurang persiapan dalam hal menyediakan media pembelajaran. Jadi bagaimana rencana ibu ke depan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini supaya tidak terjadi lagi? Apa yang akan ibu lakukan? Yang saya lakukan ya tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi, lebih berinteraksi lagi, meminta pendapat dari rekan sejawat, tentunya dari atasan juga. Kemudian artinya bagaimana caranya kita membuka hasanah ilmu kita seperti itu. Yang namanya kita guru bukan berarti kita orang yang lebih pintar, orang yang maha pintar dan sebagainya, yang maha sempurna, yang maha tahu. Tentunya kita juga punya kekurangan, dan mungkin menurut saya sebagai orang yang tidak mau merugi, artinya ketika kita tahu bahwa kita punya kekurangan, kita punya kesalahan dan kita punya kelemahan, kita cari cara lah. Jangan berdiam diri larut dalam kesalahan itu. Kita cari, ya betul, kita harus cari cara bagaimana supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nanti belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Oke, kalau misalnya saya menanyakan soal presentasi pencapaian ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tadi sesuai dengan rencana pembelajaran, kalau ibu menilai ibu kira-kira berada pada presentasi yang mana, di nomor ukuran besar-besar berapa? Iya, kalau untuk keberhasilan gitu ya, saya mungkin bisa memberikan nilai untuk saya sekitar 70 atau 75%. Iya. Ya berarti dari 70 ya udah tetaplah 75% Ya. ya ibu pencapaian ibu Ya. menilai sendiri bahwa 75% sudah ibu sudah sampai di 75% ya. Berarti masih ada yang 25% ini yang Ya. masih Yang kurang, belum ya, tercapai yang belum sebenarnya, tercapai ya. Boleh dideskripsikan ibu apa-apa saja yang sudah masuk dalam pencapaian tersebut yang 75% Yang 75% tadi, itu. ya. Apa semua yang sudah ibu capai dalam proses pembelajaran itu? Ya, tentunya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalaupun misalnya saya belum bisa mencapai 100%. Tidak ada ya manusia yang sempurna. Ya, betul Ibu. sekali. Ya, tapi di dalam 70% ini Bu Indri, saya nilai bahwa saya sudah melaksanakan semuanya secara maksimal. Saya menggunakan media pembelajaran, kemudian saya juga menggunakan PowerPoint, saya juga membantu anak-anak belajar dengan menerapkan penggunaan LKPD di dalam kelas. Jadi saya rasa apa yang saya lakukan semua itu ya jika diakumulasikan bisa 70% lah. 75% ya, Ya, ibu 75%. ya. Oke, yang 75% menurut ibu itu tadi ya, Ya. menggunakan media, LKPD maupun PowerPoint seperti itu. Kemudian yang 25% ini yang masih kurang ini apa kira-kira? Ini yang menjadi PR saya sebenarnya. Ini yang menjadi tugas saya ke depannya. Seperti yang saya bahasakan tadi Bu Indri, pertama saya tidak maksimal dalam hal pemberian tugas akhir kepada anak-anak pada waktu itu. Dan juga salah satu kekurangan saya juga ya ketika saya lupa tadi menerapkan Wilkart tadi itu, sedangkan di RPP saya tercantum seperti itu. Kemudian juga refleksi pembelajaran mungkin yang saya lakukan pada waktu itu menurut saya belum maksimal. Ya, seperti itu. Penilaian juga dalam hal itu, artinya saya masih butuh banyak belajar dan saya masih butuh banyak bimbingan juga dari ibu-ibu juga, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan juga. Jadi memang perlu adanya kolaborasi Ya, tidak betul ada sekali. guru yang hebat, tidak ada guru yang sempurna. Betul tapi sekali. Dengan kerjasama bisa Ya, bisa teratasi semuanya. atas segala kekurangan-kekurangan dari Betul. belajar dan itu ya, Bu ya. Oke. Kemudian dari RPP yang saya lihat juga ini Ibu soal motivasi pembelajaran. Iya. Mungkin untuk motivasi pembelajaran, saya pikir kemarin Ibu juga sudah sempat memberikan motivasi pembelajaran pada anak-anak supaya mereka lebih Lebih semangat ya, termotivasi. termotivasi, Ya. lebih semangat. Jadi sebenarnya menurut Ibu seberapa pentingnya itu memberikan pertanyaan motivasi kepada anak-anak? Sangat penting. Bu. Sangat penting ya. Sangat penting menurut saya. Karena saya beranggapan bahwa
ketika seorang guru itu memberikan motivasi pembelajaran kepada anak-anak, anak itu akan lebih terpacu, lebih termotivasi, lebih dalam tanda kutip lebih terangsang untuk ke arah pendidikan itu, ke arah belajarnya dia seperti itu. Supaya lebih semangat, lebih Iya, banyak mencari betul tahu sekali. ya, mencari Iya. tahu, dia termotivasi untuk mencari tahu. Oh, Iya. ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Iya, Nanti betul. ditemukan pada akhir pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian Ibu, tadi penilaian yang Ibu berikan 75% yang Iya. sudah dicapai, sedangkan yang masih ada 25% yang masih belum masih Iya. kurang. Ya. Bagaimana target Ibu ke depan? Kira-kira sampai di posisi mana? Yang pasti belum akan langsung ke 100%, Iya. akan bertahap. Ibu punya rencana kira-kira sampai di persentase yang mana, di posisi yang mana, nilai berapa? Iya. Setidaknya di atas 75% tadi, Oke. Bendri. Menurut saya 90% Iya, boleh. 90% ya. Iya. Oke. Karena memang harus bertahapan ya, tidak Iya, ada langsung betul, melonjak, betul. harus bagus ya, Iya. ya. Pasti ada tahapannya. Iya. Kemudian apa langkah-langkah konkret Ibu ke depan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran tadi? Tentunya saya harus lebih memaksimalkan. Maksimal. Artinya ketika ibarat seperti itu, ketika saya ingin membangun sebuah rumah, Iya. yang harus saya kuatkan dahulu itu adalah fondasinya. Ya. Jadi ibaratnya kita seorang guru ini, ketika kita ingin membangun komunikasi dan membangun sebuah pembelajaran yang baik dengan anak-anak, tentunya yang harus saya lakukan adalah perkuat dan permantap dulu di rencana pembelajaran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak. Mungkin ini penilaian saya sendiri ya, masih banyak kekurangan seperti itu ya. Artinya fondasi yang saya lakukan dan yang saya bangun itu belum terlalu kokoh. Jadi ketika Ibu ini bertanya apa yang Ibu mau lakukan ke depan, ya itu lebih memaksimalkan dulu masalah perangkat pembelajaran, kemudian pemanfaatan media di dalam kelas itu perlu juga dibenahi. Terus yang paling penting itu bagaimana saya bisa membiasakan diri untuk melakukan refleksi di dalam pembelajaran. Karena ya saya terkadang itu Bu Indri, ketika saya asyik di dalam kelas, suasana kelas mendukung anak-anak aktif, saya terbawa suasana yang akhirnya mungkin ada beberapa bagian di dalam hal-hal penting atau hal urgent di dalam pembelajaran itu yang saya terlupakan, ya seperti ini masalah refleksi akhir pembelajaran itu. Saya jujur saya kerap kali lupa. Karena dia di akhir kan. Ya, betul. Apalagi dengan waktu yang sudah mulai mendesak, Ya, kadang kita betul. sudah tidak kepikiran untuk melakukan Iya. proses pembelajaran. Padahal itu sangat penting ya. Betul sekali Bu Indi. Selain itu mungkin juga sekarang kan kita lihat pemerintah itu lebih memberikan kita ruang untuk belajar. Dulu kan kita Bu Indi ketika misalnya guru, mungkin pada waktu saya masih bersatu siswa dulu dan mahasiswa, saya melihat guru-guru itu ketika mereka ingin mengembangkan kompetensi mereka sebagai seorang guru kan harus mengikuti diklat yang harus keluar kota, harus mengikuti diklat beberapa hari dengan meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Tapi sekarang saya alhamdulillah merasa bahwa pemerintah itu lebih mengkoordinir kita sebagai seorang guru. Banyak pelatihan-pelatihan, webinar yang bisa kita ikuti. Tugas pokok kita sebagai guru di kelas bisa berlangsung, dan juga kita bisa terus mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru itu melalui webinar tadi, melalui diklat tadi, Berkolaborasi ya, teman-teman ya. betul sekali Bu. Itu yang paling penting. Kemudian kapan rencana Ibu untuk menerapkan ini? Secepatnya. Paling cepat ya, paling bagus. Iya, gitu ya. secepatnya, Supaya lebih cepat ada lebih baik. perubahan. Iya, betul sekali. Tidak usah menunda Bu Indri, berarti menambah beban lagi. Iya, betul sekali. Iya. Betul sekali, luar biasa ini. Oke, kemudian tadi sempat saya tanyakan mengenai area pengembangan. Tadi yang mau dikembangkan itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi Iya. dan pembelajaran sosial emosional. Jadi kita satu persatu ya Ibu ya, Iya. kita ke pembelajaran berdiferensiasi dulu. Kalau menurut Ibu, proses pembelajaran berdiferensiasi dari rencana pembelajaran tadi yang Ibu lakukan di kelas, jika saya memberikan interval antara 1 sampai 10, Ibu kira-kira berada di posisi mana? Untuk diferensiasi Iya, gitu ya. berdiferensiasi. Kalau saya menilai diri saya dalam pembelajaran itu mungkin bisa 5 atau 6 lah. 7 ya, di mana? Belum. Ya, oh, Iya, oke. kalau menurut saya 5. interval 5 atau 6. Iya, oke. Iya. Mengapa, maksudnya kenapa Ibu menilai demikian? Ibu berada di posisi 5 sampai 6.
tidak 7 sampai 8 9 gitu. Iya, karena saya menganggap bahwa itu saya masih punya banyak kelemahan di dalamnya. Mungkin dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun mungkin saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, saya berusaha dengan sebaik mungkin, tapi ya ujung-ujungnya saya merasa belum maksimal seperti itu. Karena mungkin Bu Indri, saya menganggap bahwa ada beberapa hal yang belum saya pahami. Ini saya jujur ya, khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya soal pengelompokan murid, terus ada yang namanya kalau tidak salah itu diferensiasi proses, ada yang namanya diferensiasi produk dan konten. Sedangkan untuk 3 hal ini yang pada saat pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas pada waktu itu, kalau tidak salah saya hanya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Sedangkan yang 2 ini belum. Ya mungkin karena keterbatasan kemampuan saya dalam hal pengetahuan. Iya, belum memahami secara Iya, maksimal betul. ya, belum maksimal dalam pemahaman. Makanya saya memberi range interval nilai saya itu 5 atau 6. sampai 6. Oke. Harus objektif kan? Iya, betul Ibu. Saya pikir luar biasa ya untuk proses pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, memang posisi Ibu nilai itu 5 sampai 6 itu berdasarkan penilaian Ibu. Jadi Iya. Ke depan saya yakin Ibu akan lebih baik lagi, akan meningkatkan lagi ya. Insya Allah. Poin tadi 5 sampai 6 tersebut. Yang pasti ada upaya untuk meningkatkan atau memantapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kembali lagi saya tanyakan, bagaimana cara Ibu untuk lebih memantapkan itu pembelajaran berdiferensiasi ke depan? Oke. Masalah itu tadi gitu ya, masalah tentang memantapkan lagi, memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan kita di awal. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti yang tak bosan-bosan saya katakan tadi, bahwa kita sebagai seorang guru yang pernah malas belajar, harus tetap bahwa jangan cuma kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar, guru-gurunya tidak mau belajar. Tentunya harus banyak belajar. Sekarang kan banyak media-media online yang membuka ruang untuk kita guru bisa bertukar pikiran di situ, bisa saling sharing, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling kecil saja, bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Iya, karena tentunya di sini kita kerja tim, setelah kita bisa saling yang seperti tadi saya bilang, sharing, tukar pikiran, kemudian misalnya contoh kecil saja dalam penyusunan RPP misalnya, kan seperti itu. Yang seperti saya maksudkan tadi, saya belum memahami tentang apa itu diferensiasi proses, kemudian apa itu diferensiasi produk, karena pada saat pelaksanaan di kelas itu saya hanya menerapkan satu saja. Iya, itu. Jadi mungkin dengan bertukar pikiran, dengan sharing, mungkin teman-teman juga punya sumber referensi ilmu yang lain, teman yang satu juga punya sumber ilmu yang lain, itu kan bisa kita sharing. Seperti itu. Intinya di sini belajar, jangan jemu. Jangan jemu ya, betul. Harus intinya jadi sebagai seorang guru pun perlu untuk belajar, bukan berarti guru itu manusia yang sempurna. Ya, yang maha-maha. Biasanya kan anak-anak seperti itu, Bu Indri. Anak-anak itu menganggap kita itu guru yang maha-maha. Guru saya itu maha sempurna, guru saya maha tahu. Dia tahu semua tentang, padahal kita ya manusia biasa, kita tidak luput dari yang namanya kesalahan, kita tidak luput dengan yang namanya lupa. Makanya ya, sebelum kita menginstruksikan anak-anak, kamu harus rajin belajar ya nak ya, harus seperti itu ya, kita harus introspeksi dulu. Kita dulu yang belajar, baru kita suruh mereka belajar. Betul itu. Ya. Kemudian dari rencana-rencana untuk meningkatkan tadi, memantapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kapan Ibu akan mulai menerapkannya itu? Ya. Kapan mulai? Pertanyaan yang sebenarnya ini memacu adrenalin ya. Kalau masalah kapannya, lebih cepat lebih baik, Bu Pasti Indri. harus lebih Iya, cepat. secepatnya. Lebih baik. Lebih baik. Oke, kemudian sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau menurut Ibu, apa sebenarnya tujuannya kita terapkan di kelas? Mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi sih, bukan pembelajaran yang lain? Iya. Semuanya pasti untuk kebutuhan, serta di kebutuhan
siswa, karena di sini bagaimana caranya kita itu menumbuhkan minat bakatnya anak-anak dalam belajar, kemudian bagaimana kemampuan murid itu dalam belajar, bagaimana kita bisa artinya memaknai dan memahami gaya-gaya belajar siswa kita yang berbeda-beda seperti itu. Jadi makanya perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kita guru bisa artinya bisa menempatkan diri kita, ya memetakan, oh anak saya yang ini mereka kebutuhannya seperti ini. Menurut saya Jadi seperti itu. tujuannya itu ya, Bu, untuk Iya. memetakan kebutuhan murid tersebut supaya Iya. di kelas itu mereka bukan hanya diam, tapi Iya, memang betul. ada motivasi. Bagaimana menurut Ibu? Iya, memang seperti itu Bede. Kalau saya lihat di kelas misalnya, saya biasa memperhatikan mereka secara seksama satu persatu. Saya lihat bahwa oh anak saya misalnya, Ibu Iri tahu kan anak kita si Alfarid itu di kelas 7. Si Alfarid itu tipe anak yang tidak bisa diam misalnya. Ketika kita memberikan dia pelajaran itu misalnya hanya dengan catatan atau ceramah, dia itu tidak bisa berterima. Betul, Ibu, betul Tapi sekali. kapan kita memberikan dia pelajaran yang spesifik untuk bergerak atau kinestetik, itu dia aktif. Jadi artinya di sini pentingnya pembelajaran berdiferensiasi supaya anak kita yang tipikal seperti Alfarid dengan tipikal seperti Aldi Iya, yang betul. pendiam, seperti siapa lagi namanya si yang di belakang Safi, itu kan mereka lebih suka yang pembelajaran yang artinya lebih bagaimana gitu. Artinya mereka adalah dua insan, dua siswa, dua peserta didik yang berbeda. Betul Makanya sekali. harus ada pembelajaran berdiferensiasi agar mereka mempunyai hak yang sama dalam proses pembelajaran itu dan mereka bisa mencapai itu. Ya. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi memang sangat penting. Iya, betul. Akan kebutuhan murid ya. Ketika Ibu menerapkannya di kelas, apa sebenarnya tolak ukur yang menurut Ibu, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sudah bagus, sudah tepat saya lakukan. Apa tolak ukur keberhasilannya kira-kira? Ya, tentunya kalau berbicara mengenai tolak ukur, saya ketika misalnya saya melihat peserta didik saya, murid-murid saya itu lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, itu saya merasa bahwa itu sudah berhasil gitu, karena motivasi dulu yang saya kembangkan ketika saya di dalam kelas. Bagaimana anak-anak itu ketika menghadapi saya sebagai gurunya itu lebih motivasinya ada dulu, karena percuma juga kita menghadirkan materi yang seperti luar biasa ini dengan media-media yang seperti itu kalau motivasi dari si peserta didik itu tidak ada. Jadi saya kembangkan dulu bagaimana caranya anak-anak termotivasi, kemudian apakah anak itu tertarik dengan pembelajaran kita, dan yang nanti pasti yang akan saya lihat adalah penilaian hasilnya nanti, prosesnya apakah misalnya nilai mereka itu ada progresnya, kemudian bagaimana tentunya penilaian-penilaian yang lain. Jadi kalau menurut Ibu Dani berdasarkan apa yang saya tangkap, jadi tolak ukur keberhasilannya itu minat siswa belajar Iya. dalam kelas, Iya. motivasi mereka tertarik bahkan semangat ya Iya, ketika mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas. Oke ya. Untuk memberikan dukungan pada untuk mencapai keberhasilan tadi yang pasti Ibu Dani memerlukan dukungan. Iya. Kira-kira bagaimana dukungan yang seperti apa yang Ibu butuhkan, dari siapa saja dukungan yang Ibu butuhkan? Iya. Tentunya Bu Indri, saya ini bukan orang hebat. Iya. Saya bukan orang yang sempurna. Saya butuh dukungan juga ketika saya ingin melaksanakan sesuatu khususnya untuk anak didik saya di sekolah, dengan apa yang saya bahasakan tadi bahwa saya ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, saya bukan guru yang sempurna. Tentunya saya sangat perlu dukungan. Ya, saya perlu disokong sebenarnya dari belakang, di backup. Ya, kalau Ibu Indri bertanya dukungan itu dari siapa saja, ya tentunya dari keluarga saya di sini. Siapa keluarga saya di sini? Ya, seluruh stakeholder sekolah, mulai dari rekan sejawat saya, kepala sekolah sebagai pimpinan saya, ya tentu seperti itu. Saya juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana, tentu seperti itu. Misalnya saya ingin menghadirkan pembelajaran yang menarik, misalnya saya di kepala saya sudah penuh dengan ide-ide dan gagasan, saya akan seperti ini sebentar di kelas, tetapi sarana dan prasarana tidak mumpuni misalnya, tentunya saya kan jalan di tempat kan seperti itu. Jadi butuh kolaborasi, butuh kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder sekolah, antar saya, rekan-rekan sejawat,
pimpinan, sarana prasarana dan lingkungan. Betul sekali ya. Iya. Jadi bentuk dukungannya itu kalau dari guru atau kepala sekolah itu sebenarnya seperti apa yang paling bentuk dukungannya? Mungkin Bentuk melalui apa? dukungan kalau menurut saya sih Bunda, kalau dari rekan sejawat misalnya ya, saya spesifikkan kepada rekan sejawat. Kalau rekan sejawat saya itu orangnya terbuka, saya orangnya open minded, artinya ketika saya dikritik itu saya selalu menganggap bahwa kritikan itu bukan sesuatu yang menjatuhkan saya, tapi kritikan itu adalah sesuatu yang membangun saya. Jadi ketika misalnya terkadang saya yang meminta diri saya untuk dikritik, ya misalnya saya tidak paham tentang misalnya berdiferensiasi konten tadi, diferensiasi hasil produk dan sebagainya, saya kan bertanya misalnya kepada Kak Irsa atau kepada Kak Syukur atau Kak Andi, menurut kamu selama saya belajar selama saya mengajar seperti ini, kekurangan saya apa sih, seperti itu, apa kelemahan saya, dan saya menginginkan mereka itu jujur terbuka, kamu kurangnya seperti ini, karena saya merasa berterima kasih ketika mereka mengkritik saya seperti itu, bahwa oh ya teman-teman saya memberikan saran seperti ini. Dan kalau untuk misalnya kepala sekolah sebagai pimpinan saya, salah satu bentuk dukungan adalah ketika pelaksanaan supervisi misalnya, karena pada saat supervisi itu kepala sekolah kan kita menilai, artinya menilai, mengamati bagaimana caranya kita mengajar di kelas seperti itu. Tentunya setelah itu kan ada pasca supervisi kan, artinya di situ kepala sekolah mengungkapkan kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, dan kembali lagi ketika diungkapkan, maksudnya dibahas masalah kekurangan atau kelebihannya kita, ya kita legowo lah, menerima. Nah, menerima artinya itu demi kebaikannya kita juga, daripada ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita juga, seperti itu mungkin. Jadi dibentuk dukungannya seperti itu ya, Ibu ya. Ya. Supervisi atau dari teman-teman mungkin membantu. Ya, Ketika ada yang ya maaf Bu Indri, satu lagi yang saya lupa tadi. Saya kan tadi menyinggung masalah sarana prasarana misalnya tuh. Nah, ketika bagaimana bentuk dukungan sarana dan prasarana itu? Ya dengan diadakan, dihadirkan misalnya. Pada saat saya ingin misalnya proses pembelajaran misalnya materi puisi misalnya atau materi drama misalnya, saya butuh misalnya kaset pemutaran drama, atau misalnya saya butuh rekaman tentang video seseorang membaca puisi dan sebagainya. Nah, saya butuh infokus misalnya, atau saya butuh kasetnya atau seperti itu. Nah, salah satu bentuk dukungan yang saya terima ya ketika misalnya sekolah memfasilitasi saya, menghadirkan infokus, menghadirkan media-media yang saya butuhkan. Itu seperti itu sebenarnya. memang dukungan dalam melakukan sesuatu itu perlu adanya dukungan. Kalau Ya. kita bergerak sendiri memang agak-agak Iya, bisa, tapi mungkin agak lambat. ya, Terus seperti pura-pura ya. ya menghadapi lagi permasalahan juga tentunya ketika kita bersama, beda halnya ketika kita menjalaninya sendiri. Kalau bersama ada dukungan dari berbagai pihak, bagaimanapun besarnya masalah atau rintangan yang kita hadapi, kita pasti sanggup untuk menghadapi. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita sendiri pasti ada rasa menciut lah, ada rasa pesimis lah yang kita rasakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan akhirnya ya akan jalan di tempat. Betul, oke. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya untuk memetakan kebutuhan murid, apa yang Ibu siapkan sebelumnya? Dan dalam pengerjaan kelompok seperti itu, misalnya ini bagian visual, ini bagian kinestetik, ini bagian ini kemampuan belajarnya. Ibu memetakannya bagaimana di awal pembelajaran? Asesmen diagnostik. Iya, saya mengerti seperti itu. Salah satu yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik itu untuk supaya saya tidak salah sasaran, bahasa kasarnya gitu ya. Artinya saya bisa salah tembak, jangan sampai saya menerapkan sesuatu kepada anak yang memang tidak butuh itu. Iya, betul. Iya, jadi saya harus memetakan, melakukan asesmen diagnostik. Saya lihat anak saya yang ini itu butuhnya seperti ini. Anak saya yang ini dengan segala macam bentuk keistimewaannya dia butuh seperti ini. Selanjutnya mungkin ini yang paling penting ini, konsultasi ke wali kelas. Ya, karena mungkin di antara semua guru pasti dekat dengan siswa, tapi ada yang namanya wali kelas. Lalu wali kelas itu sedikit lebih intim kedekatannya dengan anak-anaknya. Tentunya kita harus banyak melaksanakan yang namanya sharing dengan wali kelasnya,
Kemudian ya kembali lagi ke guru mata pelajarannya, karena kan pastinya misalnya si Alfarid tadi itu ketika belajar bahasa Indonesia pasti lain berbeda ketika dia belajar matematika misalnya. Mungkin saja si Farid itu lebih tertarik dan lebih semangat, lebih termotivasi ketika belajar matematika dibanding bahasa Indonesia. Nah itu yang harus kita tahu dulu. Jangan langsung memvonis bahwa anak ini bodoh, anak ini tuh tidak ada kemajuan, anak ini seperti ini. Makanya dibutuhkan yang namanya konsultasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dan yang terakhir hasil belajarnya. Ini yang paling penting kita lihat. Kita harus tahu dulu, oh, ini anak ini kemampuannya seperti ini. Masalah apa namanya, afektifnya, motornya, dengan kognitifnya itu kan pasti harus kita nilai dulu. Oke, itu ya. Berarti 3 tahapan ini yang Ibu lakukan ketika proses mau memetakan Ya. murid asesmen, kemudian berkonsultasi dengan Dengan- wali kelas, ya. kemudian melihat hasil belajarnya. Ya. Sehingga Ibu bisa memetakan, oh dia di sini, kamu di sini, Ya, seperti itu. Oke, pada proses pembelajaran di kelas sebelumnya yang sudah Ibu lakukan, pengelompokan yang mana yang Ibu gunakan? Apakah sesuai dengan minat, profil, atau kesiapan murid dalam belajar seperti itu? Yang mana yang Ibu gunakan ketika proses pembelajaran di kelas kemarin? Yang sebelumnya ya, Iya, sebelumnya. dasarnya melalui kemampuan awal murid. Kesiapan awalnya Iya, ya, iya. seperti itu. Melalui kemampuan awal murid mengenai materi yang diajarkan, kemudian memberikan tes awal. Iya, betul. Iya. Dan ya kembali yang saya katakan tadi, yang paling penting itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pasti perlu dukungan Betul, lagi ya betul. dari rekan sejawat, bahkan semangat belajar dari diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya untuk pengembangan kompetensi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, kapan Ibu lakukan supaya lebih baik lagi? Untuk ketiga kalinya Bu, saya Lebih katakan cepat. secepatnya. Lebih cepat, lebih Iya. baik. Oke. Jadi pokoknya ada waktu, Iya, gunakan dengan eksekusi baik. langsung. Langsung ya. Iya. Oke, mantap, luar biasa ini. Langsung saya. Oke. Dengan tetap belajar, dengan tetap meminta saran dan kritik dari rekan-rekan. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Kemudian prioritas utama untuk mengembangkan kompetensi, apakah secara mandiri atau rekan sejawat atau melalui MGMP atau diklat? Yang mana prioritas utama Ibu untuk mengembangkan? Apakah melalui rekan sejawat atau melalui MGMP atau dari diri sendiri? Bagaimana kira-kira? Tentunya segala sesuatu saya pikir itu harus mulai dari yang hal yang paling kecil dulu. Dari diri sendiri kita dulu. Kemudian yang saya prioritaskan adalah yang tahu mengenai lingkungan sekolah itu siapa? Ya pastinya rekan sejawat saya. Ya. Kemudian setelah itu baru memulai ke hal-hal yang lebih besar seperti MGMP, kemudian lanjut ke misalnya pelatihan-pelatihan yang lain seperti itu. Berarti prioritas utama yang akan mendukung Ibu mulai dari diri sendiri, Diri sendiri, kemudian rekan. Iya. sejawat. Iya. Oke. Selanjutnya kalau tadi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Area pengembangan pertama yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Sekarang kita ke pembelajaran sosial emosional. Ya. Ya. Bagaimana penilaian Ibu soal penerapan pembelajaran sosial emosional yang tadi Ibu integrasikan langsung dalam pembelajaran di kelas beberapa waktu yang lalu? Bagaimana Jujur ini? ini? Ya, jujur, silakan. Jujur. Harus jujur. Iya, oke. Masalah pembelajaran sosial emosional ya, sama seperti pembelajaran berdiferensiasi tadi itu, saya katakan bahwa saya masih belum maksimal. Saya masih belum maksimal, saya belum masih banyak yang perlu saya pelajari, masih banyak hal yang perlu saya pahami di dalamnya. Saya berusaha melakukan. Saya tidak melakukan, bukan berarti saya tidak melakukan, saya melakukan, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Iya, seperti itu. Ya, oke. Berarti pendapatnya Ibu, penilaiannya Ibu sendiri bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah dilakukan. Sudah saya laksanakan, tapi tidak belum maksimal. Ya. Oke. Sebentar kita gali lagi ya Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan tidak maksimal seperti itu? Sebelum lebih jauh, saya mau bertanya dulu. Sebenarnya penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas itu untuk apa sebenarnya? Apa tujuannya? Kalau berbicara mengenai sosial emosional, ya, kalau yang bertanya mengenai masalah tujuan, tentunya di sini yang tolak ukur pertama yang harus kita lihat itu adalah bagaimana kita mengembangkan karakternya, karakter positif dari si peserta didik itu, karena ini berhubungan dengan sosial. Sosial di sini kan artinya bagaimana mereka bisa
artinya bisa berkolaborasi dengan yang lain gitu. Karena yang seperti kita ketahui itu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Makanya penerapan pembelajaran emosional sosialis ini, bagaimana caranya kita membentuk karakter anak didik kita itu supaya dia bisa menjadi manusia sosial, manusia yang bisa berinteraksi dengan orang banyak. Orang banyak di sini siapa ya? Dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dan juga dengan lingkungannya. Seperti itu kalau saya. Dan yang paling penting apa yang kita lakukan ini, ya pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena itu yang paling utama ya. Oke, jadi sebenarnya memang tujuan utamanya itu untuk memberikan mengembangkan karakter kita Ya, gitu ya, betul. supaya lebih baik, lebih positif. Lebih positif ke depan. Tadi Ibu mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu belum maksimal. Ya. Belum maksimal. Boleh diceritakan Ibu belum maksimalnya bagaimana? Apakah ada yang kelupaan atau seperti apa? Yang apanya? Pembelajaran sosial emosionalnya tadi belum maksimalnya di mana coba? Iya, kalau untuk itu masalah kekurangan dirinya, artinya begini. Saya sebagai guru mata pelajaran, bukan guru kelas. Guru posisi saya sebagai guru mata pelajaran di sini artinya saya harus menghandle. Kita Ibu ini tahu di sini jumlah siswa kita tidak sedikit, jumlahnya banyak. Dan itu merupakan PR besar untuk saya sebagai seorang guru mata pelajaran untuk mendalami karakter dari 108 anak kita ini. Ya, mungkin kenapa sampai saya tidak maksimal dalam hal penerapan pembelajaran sosial emosional ini, ya mungkin karena saya belum terlalu mengerti atau maksudnya lebih mendalami atau memahami karakter mereka. Jadi di sini PR saya adalah bagaimana caranya saya bisa lebih merangkul anak-anak saya supaya saya bisa lebih menerapkan hal ini. Apalagi ini menyentuh ranah sosial, dan itu yang penting sebenarnya. Itu seperti itu dulu, sehingga saya belum maksimal. Belum maksimal ya, dari mungkin memunculkan kesadaran diri, Ya, manajemen betul, dirinya, betul. mengambil keputusan yang baik, kemudian berrelasi. Oke. Berdasarkan hambatannya tadi, menurut Ibu pembelajaran sosial emosional ini dikatakan berhasil apa tolak Tolak ukur kalau menurut saya, sebuah pembelajaran emosional sosial atau pembelajaran sosial emosional itu dikatakan berhasil apabila peserta didik kita itu seperti yang saya katakan tadi, menumbuhkan sikap sosial di dalam diri. Salah satu bentuk kecil bagaimana caranya dia bisa mengerjakan pekerjaan khususnya dalam hal pembelajaran di kelas dengan berkelompok. Ya, karena ketika berkelompok mereka itu bukan bekerja sendiri, tidak individu. Di dalam kelompok itu ada teman-temannya mereka yang punya background yang berbeda, mungkin dari segi agamanya mungkin berbeda, atau dari segi suku, ras dan agama ya. Makanya kita perlu ada yang namanya pembelajaran emosional sosial, pembelajaran sosial emosional maksudnya supaya mereka itu bisa tidak lagi ras per ras, tidak lagi agama per agama, suku per suku, tapi mereka bisa berkurangkul, saling seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa di sini kan anak-anak kita di sini heterogen. Iya, betul. Iya, bukan cuma satu saja. Di sini dari berbagai kalangan agama, anak kita ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini bagaimana caranya kita menerapkan proses pembelajaran emosional sosial supaya mereka bisa hidup bersosial lah ke depan. Salah satunya tadi itu bisa bekerja sama dalam kelompok. Selama ini kan mungkin sebelum ini pembelajaran kita terapkan yang Islam cuma hanya dengan yang Islam. Anak-anak kita yang Nasrani cuma sama mereka yang Nasrani. Tapi insya Allah dengan adanya ini diharapkan mereka bisa lebih berbaur, ya saling rangkul. Penerapan sila Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia itu lebih bisa diterapkan lagi sama mereka. Nah, selanjutnya tolak ukur keberhasilannya yang paling penting menurut saya ini adalah bagaimana caranya kita selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup. Gitu ya. Salah satunya saya dan begitu juga dengan guru-guru yang lain pasti setiap memulai pembelajaran pasti kita berdoa dulu. Contoh ya pembelajaran Ya. emosional. Kemudian bagaimana caranya mereka bisa menerapkan pasal 28 kebebasan berpendapat. Ya, karena kebebasan berpendapat di sini artinya ketika mungkin ada teman yang mengeluarkan saran atau kritik, teman yang lain bisa menerima. Jadi bukan cuma egois yang harus ini saja, tapi semuanya bebas berpendapat,
bebas berbicara asalkan itu masih dalam tanda kutip koridor yang benar, jangan benar silakan. Kemudian apa ya? Melaksanakan tugas-tugas yang lazim, seperti itu pasti ya, tugas tiga dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya mereka itu bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya, kebersihan seperti ibu bilang tadi, masalah piket, kebersihan ruang guru dan sebagainya. Ya tentunya itu ketika mereka ada perubahan positif, ya itu saya sudah mengatakan bahwa pembelajaran emosional sosial itu sudah berhasil. Ada tolak ukurnya Iya. ya, situ ya. Oke. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran di kelas juga bisa kita lihat ya bagaimana proses pembelajaran sosial emosional itu dari kerja kelompok, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian ketika berinteraksi Iya. kita bisa lihat. Kemudian itu juga dengan tugas-tugas di luar kelas. Iya, betul. Ya, begitu ya, Bu ya. Betul sekali. Gimana Ibu? Setuju? Setuju, sangat setuju. Oke, ke depan bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk tetap mempertahankan keberhasilan ini? Iya, kalau untuk menjaga konsistensi ya, dari tolak ukur keberhasilan ini ya, saya akan berusaha tetap mempertahankan posisi sebagai manajer ya, sebagai manajer bagaimana caranya saya bisa mengarahkan dan menuntun murid saya, kemudian tentunya di dalam proses pembelajaran di kelas dan maupun kegiatan-kegiatan lain di luar kelas. Jadi yang akan dilakukan itu memposisikan diri Iya, sebagai seorang manajer. manajer. Berarti manajer ini mengarahkan Betul. supaya mereka tetap bisa dalam pengembangan karakter positif Iya. tadi. Oke. Dan bukan cuma di dalam kelas Bu, Iya. tapi di luar kelas juga, betul sekali. Oke. Kapan hal tersebut? Tanya lagi kapan? Ya. Pasti jawabannya apa? Ini pertanyaan yang paling saya suka sebenarnya. Dari berbagai macam pertanyaan ini yang paling saya suka. Dan ini keempat kalinya saya mengatakan lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Oke. Ya, jadi saya gitu Bu. When I miss you,